Selamat datang di video yang akan membawa Anda menyelami keajaiban planet bumi dari sudut pandang ilmuwan. Dari struktur internal hingga atmosfer dan keanekaragaman hayati, kita akan memahami bagaimana bumi bekerja dan mengapa penting untuk menjaga kelestariannya. Mari mulai perjalanan ilmiah ini untuk mengenal lebih dalam rumah kita bersama. Bumi adalah satu-satunya planet yang kita ketahui mampu mendukung kehidupan secara kompleks dan beragam. Keberadaan air dalam wujud cair, padat, dan gas di permukaan bumi menjadi kunci utama bagi kelangsungan berbagai bentuk kehidupan. Selain itu, atmosfer yang kaya akan oksigen dan nitrogen melindungi makhluk hidup dari radiasi berbahaya serta menjaga suhu agar tetap stabil. Posisi bumi yang tepat di zona habitasi matahari memungkinkan suhu yang ideal untuk air tetap cair dan kehidupan berkembang. Para ilmuwan memandang bumi sebagai sistem yang sangat kompleks, di mana berbagai komponen seperti atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer saling berinteraksi secara dinamis. Interaksi ini menciptakan keseimbangan yang memungkinkan ekosistem berfungsi dengan baik. Misalnya, siklus karbon dan siklus air yang terus berjalan memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh makhluk hidup. Dengan teknologi modern, ilmuwan dapat memantau dan mempelajari sistem ini secara lebih detail. Selain itu, keberadaan bulan juga berperan penting dalam menjaga kestabilan iklim dan rotasi. Bumi, bulan, membantu mengatur pasang surut air laut yang berdampak pada ekosistem pesisir dan kehidupan laut. Stabilitas rotasi bumi yang dipengaruhi oleh bulan juga berkontribusi pada pola musim yang teratur, sehingga mendukung pertumbuhan tanaman dan siklus kehidupan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bumi tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar. Teknologi satelit dan pengamatan dari luar angkasa memberikan gambaran utuh tentang bumi sebagai planet yang hidup dan berubah. Dari luar angkasa, kita dapat melihat keindahan lautan biru, awan putih yang bergerak, dan daratan hijau yang luas. Gambar-gambar ini membantu ilmuwan memahami pola cuaca, perubahan iklim, dan dampak aktivitas manusia terhadap planet kita. Dengan data ini, upaya pelestarian dan mitigasi perubahan lingkungan menjadi lebih terarah dan efektif. Pemahaman tentang keunikan bumi ini menjadi fondasi penting bagi ilmu pengetahuan modern yang terus berkembang. Dengan mengetahui bagaimana bumi bekerja, kita dapat lebih bijak dalam menjaga dan merawat planet ini. Kesadaran bahwa bumi adalah rumah satu-satunya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya mendorong kita untuk berperan aktif dalam pelestariannya. Ilmu pengetahuan membuka mata kita untuk melihat bumi bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai sistem hidup yang harus dilindungi. Bumi tersusun dari beberapa lapisan utama yang berbeda komposisi dan sifat fisiknya, yaitu kerak, mantel, dan inti. Kerak bumi adalah lapisan paling luar yang relatif tipis dan keras, terbagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua terdiri dari batuan granit yang lebih ringan dan tebal, sedangkan kerak samudra lebih tipis dan tersusun dari batuan basalt yang lebih padat. Di bawah kerak terdapat mantel yang lebih tebal dan bersifat semi cair, memungkinkan materialnya bergerak perlahan. Mantel bumi memainkan peran penting dalam dinamika planet karena adanya proses konveksi, yaitu pergerakan material panas dari dalam mantel ke permukaan dan sebaliknya. Proses ini menyebabkan lempeng tektonik di kerak bumi bergerak, yang menjadi penyebab gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Gerakan lempeng ini juga menjelaskan fenomena pergeseran benua yang telah terjadi selama jutaan tahun. Ilmuwan menggunakan data seismik untuk mempelajari pergerakan dan struktur lapisan dalam ini. Inti bumi terletak paling dalam, mulai dari kedalaman sekitar 2.900 km hingga pusat bumi. Inti ini terbagi menjadi inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Inti luar yang kaya akan besi dan nikel bergerak secara dinamis dan menghasilkan medan magnet bumi yang melindungi planet dari radiasi kosmik berbahaya. Inti dalam yang padat terbentuk karena tekanan ekstrem yang sangat tinggi, meskipun suhunya sangat panas. Pengetahuan tentang inti bumi ini diperoleh melalui analisis gelombang seismik dan model fisika. Dinamika internal bumi yang kompleks ini membentuk sistem geologi yang terus berubah dan berinteraksi dengan permukaan, energi panas dari dalam bumi yang dilepaskan melalui aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng mempengaruhi bentuk muka bumi dan iklim. Sistem ini juga berperan dalam siklus bahan kimia yang penting bagi kehidupan, seperti siklus karbon dan nitrogen. Oleh karena itu,
Memahami struktur dan dinamika bumi sangat penting untuk memprediksi bencana alam dan mengelola sumber daya alam. Dengan kemajuan teknologi seperti pemantauan seismik dan penginderaan jauh, ilmuwan dapat mengamati dan mempelajari proses-proses ini secara lebih detail dan akurat. Pengetahuan ini membantu manusia untuk lebih siap menghadapi risiko alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Studi tentang struktur dan dinamika bumi menjadi fondasi penting dalam ilmu kebumian yang terus berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Menurut para ilmuwan, bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari gumpalan gas dan debu di ruang angkasa yang disebut nebula. Proses ini diawali dengan teori Big Bang yang menjelaskan terbentuknya alam semesta dan materi-materi awal. Gumpalan kabut raksasa yang berputar ini mengalami kondensasi dan pemadatan, sehingga terbentuklah cakram protoplanet yang kemudian menjadi planet-planet termasuk bumi. Selama jutaan tahun, bumi mengalami proses pendinginan dan diferensiasi, di mana material berat seperti besi tenggelam ke inti, sedangkan material ringan membentuk kerak dan mantel. Salah satu teori penting adalah teori kabut kontloplas yang menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan gas dan debu yang berputar semakin cepat. Bagian yang terlempar dari awan ini kemudian memadat dan menjadi planet-planet. Proses ini menjelaskan mengapa planet-planet mengorbit matahari secara teratur. Selain itu, teori planetesimal juga menjelaskan bahwa ledakan dan tarikan gravitasi antar bintang menyebabkan terbentuknya gumpalan-gumpalan padat yang berkembang menjadi planet. Selama masa awal pembentukannya, bumi masih sangat panas dan belum memiliki lapisan yang jelas. Lama-kelamaan proses diferensiasi menyebabkan terbentuknya lapisan-lapisan seperti inti, mantel, dan kerak. Inti bumi yang kaya besi menghasilkan medan magnet yang melindungi planet dari radiasi kosmik. Sementara itu, aktivitas vulkanik yang intens melepaskan gas yang akhirnya membentuk atmosfer awal bumi. Atmosfer ini sangat penting untuk mendukung kehidupan yang mulai muncul kemudian. Selain itu, sekitar 250 juta tahun yang lalu, bumi memiliki satu benua raksasa bernama Pangea. Benua ini kemudian terpecah menjadi beberapa bagian yang membentuk benua-benua yang kita kenal sekarang. Pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan pergeseran benua ini masih berlangsung hingga kini dan mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Proses ini menunjukkan bahwa bumi adalah planet yang dinamis dan terus berubah. Pemahaman tentang asal-usul dan pembentukan bumi ini sangat penting bagi ilmuwan untuk memahami sejarah planet kita dan bagaimana kondisi yang mendukung kehidupan bisa terbentuk. Dengan teknologi modern, seperti pengamatan satelit dan studi geologi, para ilmuwan terus menggali informasi tentang masa lalu bumi untuk meramalkan masa depan planet kita. Pengetahuan ini juga menjadi dasar bagi upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Bumi bukan hanya sebuah bola batu dan air, melainkan ruang kehidupan yang dinamis dan kompleks. Planet ini memiliki berbagai lapisan, seperti litosfer kerak bumi, hidrosfer seluruh air di permukaan, atmosfer lapisan udara, dan biosfer tempat hidup makhluk. Interaksi antar lapisan ini menciptakan kondisi yang mendukung keberlangsungan kehidupan. Misalnya, atmosfer melindungi makhluk hidup dari radiasi berbahaya dan menjaga suhu agar tetap stabil. Sementara hidrosfer menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Pergerakan bumi yang berotasi pada porosnya selama 24 jam menyebabkan pergantian siang dan malam, yang sangat penting bagi ritme biologis makhluk hidup. Selain itu, revolusi bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, menghasilkan pergantian musim yang memengaruhi pola hidup dan pertumbuhan tanaman. Rotasi dan revolusi ini juga memengaruhi iklim dan cuaca yang menjadi faktor utama dalam ekosistem di berbagai wilayah. Litosfer bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak secara perlahan. Pergerakan ini menyebabkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Aktivitas ini tidak hanya membentuk permukaan bumi, tetapi juga memengaruhi distribusi flora dan fauna, serta pola kehidupan manusia. Ilmuwan menggunakan teknologi seismik dan satelit untuk memantau dinamika ini demi memahami dan mengantisipasi bencana alam. Hidrosfer yang meliputi sekitar 71% permukaan bumi adalah sumber utama air tawar dan laut yang menopang kehidupan. Siklus air yang melibatkan penguapan, kondensasi,
dan presipitasi menjaga keseimbangan air di planet ini. Perubahan iklim yang terjadi akibat aktivitas manusia mengganggu siklus ini, menyebabkan perubahan pola curah hujan dan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, pemantauan hidrosfer sangat penting untuk menjaga kelangsungan ekosistem. Biosfer sebagai lapisan kehidupan, menggabungkan semua makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya membentuk ekosistem yang saling bergantung. Keberadaan biosfer yang sehat sangat bergantung pada keseimbangan antara atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Dengan memahami dinamika bumi sebagai ruang kehidupan, manusia dapat mengambil langkah bijak untuk menjaga kelestarian planet ini demi generasi mendatang. Atmosfer bumi adalah lapisan gas yang menyelimuti planet kita dan berfungsi sebagai pelindung dari radiasi berbahaya dari matahari serta benda-benda luar angkasa seperti meteor. Atmosfer terdiri dari berbagai gas, terutama nitrogen sekitar 78% dan oksigen sekitar 21% yang sangat penting bagi makhluk hidup. Selain itu, atmosfer juga mengandung gas-gas lain seperti karbon dioksida, argon, dan uap air yang berperan dalam menjaga keseimbangan iklim dan cuaca. Salah satu fungsi utama atmosfer adalah mengatur suhu bumi melalui efek rumah kaca alami. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana menyerap dan memantulkan kembali panas dari permukaan bumi, sehingga suhu planet tetap hangat dan memungkinkan kehidupan berkembang. Namun, peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global yang mengganggu keseimbangan ini dan memicu perubahan iklim yang ekstrem. Atmosfer juga berperan dalam siklus air dengan mengangkut uap air dari lautan dan daratan ke berbagai wilayah melalui angin dan awan. Proses ini menghasilkan hujan yang sangat penting bagi ekosistem dan pertanian. Perubahan dalam komposisi dan suhu atmosfer dapat memengaruhi pola cuaca dan menyebabkan fenomena seperti badai tropis, kekeringan, dan banjir yang berdampak luas pada kehidupan manusia dan alam. Ilmuwan menggunakan berbagai teknologi seperti satelit pengamat dan balon atmosfer untuk mempelajari komposisi, suhu, dan dinamika atmosfer. Data ini membantu mereka memahami perubahan iklim dan merancang strategi mitigasi serta adaptasi. Pengamatan atmosfer secara terus-menerus sangat penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan planet secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang atmosfer, kita dapat menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan gas di udara, dan mengurangi polusi. Upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan menjadi langkah krusial untuk memastikan atmosfer tetap sehat dan mendukung kehidupan di bumi. Biosfer adalah lapisan kehidupan di bumi yang mencakup semua ekosistem di daratan, laut, dan air tawar. Disinilah berbagai makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme hingga tumbuhan dan hewan, saling berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Biosfer sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim, suhu, dan ketersediaan air, yang menentukan jenis dan jumlah organisme yang dapat hidup di suatu tempat. Keanekaragaman hayati dalam biosfer mencerminkan keseimbangan yang rumit dan saling bergantung antar makhluk hidup. Keanekaragaman hayati ini sangat penting karena menyediakan berbagai fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan manusia, seperti penyediaan oksigen, pengaturan iklim, dan siklus nutrisi. Hutan hujan tropis, misalnya, adalah salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang berperan besar dalam menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan iklim. Namun aktivitas manusia seperti deforestasi dan polusi mengancam keberlangsungan biosfer dan mengurangi keanekaragaman hayati secara signifikan. Ilmuwan menggunakan berbagai metode untuk mempelajari biosfer, termasuk pengamatan langsung, pemetaan satelit, dan analisis genetik. Data ini membantu memahami bagaimana perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim dan kerusakan habitat, mempengaruhi makhluk hidup. Dengan pemahaman ini, para ahli dapat merancang strategi konservasi yang efektif untuk melindungi spesies dan habitat penting. Pengelolaan biosfer yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan planet. Selain itu, biosfer juga menunjukkan kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Evolusi dan seleksi alam memungkinkan spesies bertahan dan berkembang, meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan gangguan habitat. Namun, laju perubahan yang sangat cepat akibat aktivitas manusia
menimbulkan tekanan besar pada biosfer. Oleh karena itu, kolaborasi global dalam pelestarian lingkungan sangat diperlukan agar biosfer tetap sehat dan produktif. Memahami biosfer sebagai sistem kehidupan yang saling terhubung membantu kita menyadari pentingnya menjaga kelestarian alam. Upaya konservasi, rehabilitasi habitat, dan pengurangan polusi adalah langkah nyata yang dapat diambil untuk melindungi biosfer. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga keberlangsungan makhluk hidup lain, tetapi juga masa depan umat manusia di planet ini. Manusia memiliki peran yang sangat besar dalam perubahan kondisi bumi, baik secara positif maupun negatif. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi telah menyebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang memicu perubahan iklim global. Dampak ini terlihat dari naiknya suhu rata-rata bumi, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya frekuensi bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Ilmuwan terus mempelajari bagaimana aktivitas manusia mengubah sistem bumi secara keseluruhan. Namun manusia juga memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif melalui upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Contohnya adalah penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, program reboisasi dan konservasi habitat membantu mengembalikan keseimbangan ekosistem yang rusak. Kesadaran dan tindakan kolektif sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap planet kita. Peran manusia dalam pengelolaan sumber daya alam juga sangat menentukan keberlanjutan bumi. Eksploitasi berlebihan terhadap hutan, air, dan mineral dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan untuk memastikan bahwa kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ilmuwan dan pembuat kebijakan bekerja sama untuk merancang strategi pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Teknologi modern juga memungkinkan manusia memantau dan memahami perubahan yang terjadi di bumi dengan lebih baik. Satelit pengamat bumi, sensor lingkungan, dan model komputer membantu mendeteksi perubahan iklim, polusi, dan kondisi ekosistem secara real-time. Informasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat dalam mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, manusia dapat menjadi penentu perubahan yang bertanggung jawab. Akhirnya, peran manusia bukan hanya sebagai penyebab perubahan, tetapi juga sebagai pelindung dan penjaga bumi. Pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi kunci untuk membentuk perilaku yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi global diperlukan untuk menghadapi tantangan bersama dan menjaga planet ini agar tetap layak huni bagi semua makhluk hidup. Dengan ilmu pengetahuan dan tindakan nyata, masa depan bumi masih dapat dijaga. Perubahan iklim yang semakin nyata akibat peningkatan gas rumah kaca menuntut upaya mitigasi yang serius dari seluruh negara dan masyarakat dunia. Mitigasi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menstabilkan suhu bumi, agar dampak perubahan iklim dapat diminimalisir. Para ilmuwan dan pemerintah bekerja sama untuk mengembangkan teknologi bersih, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda global untuk menjaga kelangsungan hidup planet. Salah satu strategi mitigasi yang banyak dikembangkan adalah reboisasi dan penghijauan lahan. Hutan berperan sebagai paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpan karbon dalam biomasa. Program restorasi hutan secara global, seperti inisiatif IFR 100 di Afrika, bertujuan menanam jutaan hektar pohon untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca. Di Indonesia, program serupa juga dilakukan untuk mengatasi deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus memperbaiki kualitas udara. Selain itu, sektor energi menjadi fokus utama mitigasi, karena pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber terbesar emisi karbon. Pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi, menjadi solusi alternatif yang ramah lingkungan. Teknologi smart grid dan efisiensi energi juga membantu mengurangi pemborosan listrik. Pemerintah dan perusahaan energi di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan target pengurangan emisi dan transisi ke energi bersih sebagai bagian dari komitmen nasional dan internasional. Mitigasi perubahan iklim juga melibatkan pengelolaan air
dan limbah yang efisien, penghematan penggunaan air dan listrik, penerapan prinsip 3R reduce, reuse, recycle, serta pengelolaan limbah organik secara tepat dapat mengurangi emisi metana dan polutan lain yang berkontribusi pada pemanasan global. Pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi, karena perubahan perilaku individu dan komunitas sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, mitigasi perubahan iklim menjadi lebih terarah dan efektif. Data satelit, model komputer, dan pengamatan lapangan membantu memantau kondisi bumi dan mengevaluasi keberhasilan program mitigasi. Kolaborasi global dan partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga bumi sebagai rumah yang layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang. Perubahan iklim merupakan tantangan besar yang dihadapi umat manusia saat ini. Aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Secara signifikan, dampak perubahan iklim ini meliputi cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan gangguan ekosistem yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Oleh karena itu, perubahan iklim menjadi isu global yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari seluruh negara di dunia. Untuk mengatasi perubahan iklim, diperlukan dua pendekatan utama, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, dan pelestarian hutan. Sementara adaptasi fokus pada penyesuaian terhadap dampak yang sudah terjadi, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan harus dijalankan secara simultan agar hasilnya efektif dalam menjaga keseimbangan bumi. Kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan iklim yang bersifat lintas batas negara. Melalui perjanjian seperti Perjanjian Paris, negara-negara berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Bantuan finansial dan teknologi juga diberikan kepada negara berkembang agar mereka dapat menerapkan strategi mitigasi dan adaptasi. Tanpa kolaborasi global, upaya mengatasi perubahan iklim akan sulit tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ilmuwan dan lembaga terus melakukan pemantauan dan penelitian untuk memahami perubahan iklim dan dampaknya secara lebih mendalam. Data dari satelit, model iklim, dan pengamatan lapangan menjadi dasar bagi kebijakan dan tindakan mitigasi. Informasi ini juga membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat dan cepat dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Kesadaran dan partisipasi aktif. Masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan upaya menjaga bumi, pendidikan lingkungan, dan kampanye kesadaran iklim membantu membangun perilaku ramah lingkungan. Dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kerjasama global, kita dapat mengurangi risiko perubahan iklim dan mewariskan planet yang sehat bagi generasi mendatang. Memahami bumi secara ilmiah adalah kunci untuk menjaga kelangsungan hidup semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Ilmu pengetahuan memberikan gambaran tentang bagaimana berbagai sistem di bumi, seperti atmosfer, hidrosfer, dan biosfer berinteraksi dan saling memengaruhi. Dengan pemahaman ini, manusia dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi lingkungan. Kesadaran ini sangat penting agar kita tidak merusak keseimbangan alam yang telah terjalin selama jutaan tahun. Selain itu, pemahaman tentang bumi membantu kita mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Sumber daya seperti air, tanah, dan energi harus digunakan dengan cara yang tidak merusak lingkungan agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Ilmuwan dan pembuat kebijakan menggunakan data dan model ilmiah untuk merancang strategi pengelolaan yang efektif dan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengetahuan ilmiah menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pemahaman bumi juga berperan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan mengetahui pola perubahan iklim dan dampaknya, manusia dapat merancang sistem peringatan dini, membangun infrastruktur tahan bencana, dan mengembangkan teknologi hijau. Ilmu pengetahuan memungkinkan kita
untuk memprediksi risiko dan meminimalkan kerugian akibat bencana alam. Hal ini sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Lebih jauh, memahami bumi membuka wawasan tentang posisi kita di alam semesta dan tanggung jawab kita sebagai penghuni planet. Ilmu pengetahuan mengajarkan bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki, dan menjaga kelestariannya adalah kewajiban bersama. Pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi fondasi untuk membentuk perilaku yang lebih peduli dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat mewariskan planet yang sehat dan layak huni bagi generasi yang akan datang. Akhirnya, pemahaman ilmiah tentang bumi bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang tindakan nyata. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga planet ini, melalui gaya hidup ramah lingkungan dan dukungan terhadap kebijakan pelestarian. Dengan kolaborasi global dan semangat bersama, kita dapat menghadapi tantangan lingkungan dan memastikan masa depan yang cerah bagi bumi dan seluruh penghuninya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin memahami kompleksitas bumi dan bagaimana kita dapat menjaga keseimbangannya. Mari bersama-sama bertindak untuk melindungi planet ini demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.